Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nihla dari Prodi Tasawuf Psikoterapi NPM 1931060099. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Subjective Well-being pada Bujang Tua Dewasa Madya, yang penulisnya adalah Rita Jaharuddin dan Ruri Fitriani. Dan selanjutnya, jurnal ini melatar belakangi tentang subjective well-being pada bujang tua dewasa madya. Indonesia salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai batasan usia pernikahan pada penduduknya. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu laki-laki mencapai usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan Singulemin Age at Maring mengenai usia pertama pernikahan pada pria mengalami pergeseran setiap tahunnya. Tahun 1993, usia pertama pada pria adalah 25 tahun. Pada tahun 1992, usia pertama pada pria adalah 25 tahun. Namun dari tahun 1997, usia pertama pernikahan mulai meningkat menjadi 26 tahun dan tidak pernah kurang dari usia tersebut hingga tahun 2013. Menurut kajian psikologi, menikah adalah salah satu proses perkembangan manusia. Dilihat dari sisi kematangan psikologi, seorang menikah berlangsung di masa dewasa awal. Dan selanjutnya, teori yang digunakan adalah Santrok 2012 berpendapat bahwa usia menikah di masa dewasa menengah memang memungkinkan lebih sedikit memiliki kekhawatiran finansial, jam kerja, tugas, dan memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama-sama pasangan. Di usia tersebut cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika mereka melakukan aktivitas timbal balik generatif, yakni hasrat orang dewasa untuk mewariskan suatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya, stagnasi sering disebut tenggelam dalam diri sendiri. Orang dewasa yang berada di dewasa madya dapat mengembangkan generativitas melalui jumlah cara, salah satunya generativitas biologis. Biologis adalah memiliki keturunan. Jadi, jika seorang tidak menikah, maka dapat digolongkan tahap stagnasi dalam biologis. Selain bermasalah dengan generativitas atau stagnasi, ternyata seorang yang tidak menikah akan membahayakan dalam masalah seks, dalam Nur Hadi 2014. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif. J. Molong 2014. Dalam menggunakan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Satori dan Komariah 2012. Penelitian menentukan kriteria subjek dalam penelitian ini antaranya yang pertama pria dewasa madya, yang kedua beragama Islam, yang ketiga belum pernah menikah, dan yang keempat penduduk desa di Cupat Pariting, Bangka Barat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Jim Moleong 2014. Adapun metode analisis data penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing. Sugiono 2014. Dan selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan masing-masing subjek memiliki alasan mengapa dirinya belum menikah. Subjek pertama yaitu SUP mengalami kegagalan sebelum menikah karena calon istri meninggal dunia sehingga dirinya kesulitan move on hingga sekarang. Subjek yang kedua SAN, pengalaman masa lalu subjek yang buruk pada saat itu membuat dirinya tidak memiliki hubungan yang khusus dengan wanita. Tidak diizinkan menikah oleh orang tua karena faktor ekonomi, di mana subjek masih memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupi kedua orang tuanya. Subjek yang ketiga yaitu Bond, mengalami kegagalan setiap menjalani hubungan dengan wanita. Subjek yang keempat SAR, menutup diri pada wanita, menutup diri dan pemalu, terlalu sibuk mencari uang, menganggap wanita seperti adiknya sendiri, dan merasa masa pubernya sudah lewat. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, faktor utama yang menjadi alasan subjek tidak menikah adalah karena terlibatnya pengalaman masa lalu yang dialami subjek. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing subjek memiliki gambaran subjektif well-being pada bujang tua muslim. Dapat dilihat dari dua proses kognitif dan efektif. Dari aspek kognitif, paling banyak mempengaruhi subjek ialah status pernikahan, aktivitas hingga hari sosialisasi, pengalaman kepuasan hidup dan harapan terhadap masa depan. Dari aspek efektif yaitu mereka kurang puas terhadap kehidupan dan tidak marah ketika status jadi perbincangan, dan mereka khawatir ketika belum menikah. Sedangkan subjek belum menikah, antaranya calon istri meninggal dunia, tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita, menganggap wanita seperti adiknya, dan merasa masa pubertas sudah lewat. Jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.